baru saja dilantik sudah melakukan tindakan yang tidak semestinya ya. Bila ini benar, maka tentu memprihatinkan. Ini ada sebuah surat yang beredar, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, nomor surat ke-19, sifatnya penting, perihalnya undangan haul hari Sabtu dan tasyakuran, ya, yang ditujukan kepada para kepala desa, baru juga dilantik, desa, para staf bahaya desa, negara kalau para ketua RW, para ketua RT, para kader PKK dan posyandu sekecamatan Keramat Watu di tempat. Isi suratnya dalam rangka memperingati haul kedua almarhumah Hajah Basmawati binti Badin, ya, Ibunda H. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Ini surat ini sifatnya itu penting, tapi haul untuk Ibu Pak Menteri ini saran saja, kalau acara keluarga jangan pakai kop Kementerian Desa. Pak Menteri aja undang sendiri sebagai pribadi, apalagi hanya haul Ibu almarhumah Pak Menteri. Kita doakan Ibunda Pak Menteri ya, dapat kemuliaan. Amin. Tetapi saran saya Pak Menteri, jangan gunakan kop Menteri ya atas nama Kementerian Desa mengundang jajaran kepala desa. Apalagi kabarnya istri Pak Menteri jadi calon bupati. Nah, ini gejala-gejala penyalahgunaan wewenang Pak Menteri. Saya sebagai anak muda bangga nih, si Andri jadi Menteri Desa. Kita bangga lah, tapi jangan menggunakan kop Kementerian Desa untuk kepentingan yang berbau-bau keluarga. Apalagi Anda baru dilantik 1 hari. Tahan-tahan diri Pak Menteri ya. Jangan sampai ini Pak Prabowo tekankan nepotisme itu jangan dipraktekkan. Jangan gunakan kekuasaan untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan kroni. Ya, tahan-tahan diri Pak Menteri. Salam hormat. Salam demokrasi. Aku cuman mau ngingetin, baru aja dilantik jadi menteri, sudah menggunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk urusan pribadi. Itulah yang dilakukan oleh Yandri Susanto, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Dia menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal untuk mengajak kepala desa hadir dalam peringatan haul ibunda dari Yandri Susanto. Dan dengar-dengar istri Yandri juga akan maju dalam pilkada nanti di Banten. Jadi di situ dia mengerahkan pasukan dari desa untuk memberikan dukungan kepada istrinya yang maju dalam pilkada nanti. Disitulah kelihatan mental dari para menteri pembantu dari Prabowo ini. Diberi kekuasaan, diberi jabatan, menggunakannya semena-mena. Belum juga bekerja. Ngeri guys. Baru saja dilantik. Menunjukkan kesombongannya dengan menggunakannya untuk urusan pribadi. Tapi mau gimana ya, orang majikannya yaitu Prabowo juga menang dengan cara yang nggak benar. Ya begitulah kualitas anak buahnya. Prabowo kan dibantu oleh Jokowi, oleh Mulyono, melalui tangan kotor Mulyono, tangan kotor Jokowi. Jadi hasilnya begitulah. Jadi gak usah heran sih sebenarnya kualitas dari menteri-menterinya Prabowo, karena sang majikan pun begitu kualitasnya, menang dengan cara yang tidak baik. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Natalius Pigai baru ini 1 hari dilantik menjadi Menteri HAM, sudah langsung mematok anggaran sebesar 20 triliun. Padahal belum menjelaskan apa rencana kerja ke depannya, kekurangan-kekurangan apa yang harus dibenahi, tetapi langsung mematok anggaran 20 triliun. Kira-kira apa yang ada di benak Natalius Pigai? Hari ini saya membaca satu berita yang cukup mengejutkan karena ternyata sudah ada menteri yang ribut soal anggaran.
Padahal kayaknya baru kemarin dilantik gitu ya. Parah Baru sih, kemarin nyari. dilantik tapi hari ini sudah ribut soal anggaran. Seharusnya kalau orang baru dilantik ya nikmati dulu lah gitu ya. Adem ayem dulu, pesta dulu lah gitu ya. Ini kok udah ribut-ribut soal anggaran gitu. Karena kan biasanya ini pelantikan menteri kan sama lah seperti pernikahan gitu ya. Orang baru nikah itu kan ya bulan madu dulu lah gitu ya, mesra-mesraan dulu, liburan dulu lah. Menikmati masa-masa sebelum punya anak gitu ya, sebelum punya banyak masalah, ya nikmati dulu. Dan segala kekurangan seperti soal gaji, kurang uang dan sebagainya di masa-masa bulan madu itu nggak akan tersampaikan biasanya gitu ya. Tapi ini sudah ada menteri yang baru kemarin dilantik, hari ini sudah bicara soal kekurangan anggaran, minta tambahan anggaran. Itu kan jadi sama kayak orang baru nikah, keesokan harinya udah minta kurang uang, kurang uang. Ini biasanya kalau yang kayak gini nih nggak bertahan lama. baru beberapa hari udah ribut soal anggaran gitu. Dan yang membuat keributan ya seperti yang kalian sudah ketahui dan mungkin sesuai dengan prediksi kalian, yakni adalah Pak Menteri Pigai gitu. Jadi Pak Menteri Pigai ini mempermasalahkan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia itu yang ternyata hanya 64 miliar rupiah gitu ya. Seharusnya ini 20 triliun. Saya sudah bicara ke Bappenas, saya sudah bicara kepada Kementerian Keuangan. Terus Pak Menteri ini beralasan, kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti kan ada sesuatu yang besar yang mau dibikin. Maka tim transisi harus rombak itu anggaran. Wes, nggak mau 64 miliar. Apa itu? Kok 64 miliar? Ini kan soal hak asasi manusia. Wes. Jadi kementerian di level kementerian yang sama gitu ya, kemudian Pigai ini melihat ini sangat jomplang sekali gitu, karena masa iya kementerian yang dia pimpin cuma 64 miliar sih gitu ya? Sementara teman-teman yang lain seperti Kementerian Imigrasi yang dekat dengan dia masih dalam satu wadah kementerian itu 13,3 triliun gitu ya, sementara Kementerian Hukum juga 7,2 triliun. Ini kan jauh gitu dari triliun ke miliar. Yap, saya kira sangat-sangat parah dan sudah mulai kelihatan bagaimana kualitas menteri dari pilihan Pak Prabowo. Yang saya kira apa yang dikatakan oleh netizen bahwa susunan kabinet Prabowo ini adalah susunan kabinet balas budi, dan inilah hasilnya. Baru juga 1 hari sesudah dilantik sudah melakukan sebuah blunder, dan tentunya apa yang mereka lakukan lagi dan lagi dikuliti habis-habisan oleh netizen. Nah, sahabat-sahabat, saya kira apa yang menjadi prediksi kita bersama, bahwa apa yang akan terjadi pada negeri kita bukannya mengalami kemajuan, tapi akan mengalami kemunduran dengan diisi menteri-menteri yang hanya berpikir persoalan uang tanpa pernah meningkatkan kualitas skillnya, memperlihatkan pada rakyat kualitasnya yang sebenarnya dan mampu mensejahterakan rakyat Indonesia. Tetapi yang akan terjadi adalah sebaliknya, yaitu mampu mensejahterakan dirinya dan keluarganya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Mimin tidak panjang lebar, dan semoga apa yang saya up hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.